Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik ya, pertama-tama saya izin ya, mohon maaf tadi roomnya belum dibuka sama admin dan kebetulan pas saya datang saya coba login ya sebagai host untuk buka gitu kan banyak di grup ya. Ini nggak bisa gitu. Dan biasakan nanti kalau misalkan ini bisa di grup atau di grup besar gitu ya atau di ini Bu, kalau ada kelas pagi Bu tolong itu roomnya belum ada gitu ya. Jadi biasakan karena kasihan mata kuliah lain juga pada numpuk gitu ya. Nanti bisa infokan ke saya gitu ya untuk dibukain sebelum admin ngebuka gitu ya. Oke, kedua saya mohon maaf tadi tidak tepat waktu ini hampir jam 9 ya. Kita hadir tadi saya bukanya jam 8.45 gitu ya. Karena masih dalam perjalanan dan teknis untuk apa namanya pelaksanaan perkuliahan tadi login breakout room. Jadi ini saya bolak-balik ya ngeliatin layar kalian di sini yang belum buka kamera. Ya maaf ya nanti kalau setengah nilainya atau tidak ada sama sekali apalagi di awal tidak hadir gitu ya. Jadi ini perhatian untuk semua. Nanti kalau perlu nih rekamannya saya eh, bagikan, share gitu ya. Jadi kalian nggak usah protes kalau kalian hadir tapi absennya nggak ada, karena kalian juga nggak buka kamera gitu ya. Jadi maaf gitu ya kalau misalkan nanti saya agak-agak eh, tegas untuk semuanya. Oke, tadi izin saya absen cuman ada 18 orang yang hadir di awal. Terima kasih atas kehadirannya tepat waktu, mungkin lebih tepat waktu dari saya gitu ya. Dan ini perkuliahan mungkin yang kedua, kita anggap ini yang kedua apa ketiga gitu ya. Pokoknya ini yang kedua. Kalau nanti absen, nanti kita atur ya untuk absen karena memang awalnya kita mulai dari tanggal 17-an, tapi kita kemarin mulai perkuliahan itu di tanggal 25 gitu ya. Harusnya kan maaf 18 gitu ya. Jadi kita pertemuan kemarin awal di 25 terus sekarang tanggal 2 Oktober gitu ya. Nah, tadi mungkin di absen ada beberapa nama yang saya sebutkan ini ya. Izin saya bagikan layar untuk teman-teman. Jadi kita mulai perkuliahan. eh, untuk teman-teman simak baik-baik mengenai rule nanti disebutkan lagi di di eh, perkuliahan, tapi kita mulai aja di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan absen, saya akan selalu nanyakan kalian nama dan kelompok gitu. Nah, di sini sudah ada form penilaian. Ini nanti kayak bayangan gitu. Mungkin orang-orang yang hadir tepat waktu itu akan dapat reward dari saya gitu berupa nilai atau apapun gitu ya. Kalau di loker saya tuh banyak hadiah gitu ya. Kalau misalkan kalian mampu kompeten seperti yang saya sampaikan di hari Senin gitu ya, seperti kakak kelas kalian, itu akan banyak hadiah yang kami sediakan gitu dari dosen-dosen. Bukan untuk apa-apa, kami sediakan sendiri dari eh, saku kami sendiri gitu ya. Jadi itu untuk kalian yang orang-orang yang berprestasi gitu ya, yang disiplin, yang tanggung jawab dan mau mengikuti perkuliahan saya dengan dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, ini absen. Tolong ya saya ulangi lagi ya. Ini ketua kelompoknya Muhammad Evans Abdul Hafiz, kemudian Rifki Fatur Rahman, kemudian Rizky Firman Nurdin, maaf Nurdin, Eis Istiqomah, Muhammad Fadilah, Syifa Akmalia, Nawa, kemudian Siti Masito, Pipit Pitria, dan Rudi Maulana. Yang tadi belum japri, japri saya ya. Japri saya Bu, Assalamualaikum Bu, saya kelompok berapa gitu ya, kalian sebutin kelompoknya misalkan kelompok 10 gitu ya. Bu, saya kelompok 10, Rudi Maulana, udah gitu aja. Nanti ini akan berkaitan dengan tugas besar yang akan kalian koordinir gitu. Mangga kalau misalkan mau bikin kelompok sendiri-sendiri, atur aja sendiri ya dengan kelompoknya. Itu di luar ketentuan yang saya atur. Kemudian ini pertemuan kita itu ada sekitar udah saya sampaikan ya, ada 16. Di dalamnya ada UTS, ada UAS gitu. Yang UTS, UAS dan beberapa mata kuliah di sini tuh harus ada offline-nya gitu atau ketemu. Kemudian nanti saya akumulasi absen berdasarkan kehadiran kalian gitu ya. Karena kehadiran kemarin berapa? 10 apa 20%, ini akan saya totalkan. Jadi ini teman-teman yang tadi udah hadir di awal, terima kasih. Nanti saya cek ulang di akhir, di awal di akhir akan saya absen dan akan saya screenshot ya fotonya. Dan ini
kita rekam juga. Jadi apapun kita transparan gitu ya. Kemudian selain absen di sini ada nilai tugas. Tugas itu ada 8 ya. Ini sudah saya plot, ada 8 tugas. Jadi kalian siap-siap nanti tugasnya apa kita sampaikan apa bentar lagi. Kemudian ada nilai kuis gitu ya. Nanti ada kuis, ini tuh bonus tambahan dari poin plus penunjang nilai kalian di tugas itu akan dapat nilai kuis gitu ya. Mungkin ada beberapa kali kuis yang mungkin sebelum UTS, satu sebelum UTS dan dua sebelum UAS gitu ya. Kemudian ada nilai UAS sama maaf UTS dan UAS gitu. Nanti ditotalkan nilainya. Kalian dapat apa gitu ya, berapa gitu. Nah, ini akan diakumulasi dan itu yang akan menjadi bukti kehadiran eh, apa kelengkapan kalian mengikuti mata kuliah kimia dasar ini. Ada yang ditanyakan terkait ini? Nggak ada? Ibu, Oke. maaf Ibu Azmi belum Ibu. Iya nanti ya di akhir ya, yang belum absen di akhir ya. Mangga. Nuhun Ibu. Iya, nanti ya, tunggu. Oke, Adi Bandaniji Naufal nih belum diubah namanya. Ini mau mau kuliah apa enggak? Enggak buka kamera nih. Oke, saya screenshot ini ya sambil saya ngajar saya screenshot ini ya. Jadi teman-teman jangan ngaku-ngaku hadir kalau misalkan buktinya nggak ada gitu ya. Oke. eh Kemudian oke kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan ya yang tadi saya sampaikan. Eh, Aduh ini tolong off dulu ya. Nanti ada waktunya kalian buka kamera ya biar teman-temannya ngedengarnya jelas. Oke. Saya mau sampaikan terkait dengan materi kita ya. Materi kita diawali dengan eh, kan kemarin udah ya perkenalan, ada yang tahu, ada yang enggak kimia gitu kan. Aduh, bisa di off nggak? Ini keganggu banget ya ininya. Jangan ada yang buka kamera ini dong. Jangan ada yang buka suara. Kalau kamera nyalain aja gitu. Kalau kalau niat kuliah buka kamera gitu ya. Ini saya kelihatan kok dari sini ya yang buka atau yang enggak. Oke, ini kimia dasar ya. Nah, di kimia itu apa sih gitu ya? Ini pertemuan kedua, anggap kita pertemuan kedua. Nih, kimia itu kimia dasar satu atau kimia dasar ini kreditnya tuh 3 SKS gitu ya. Nah, tujuannya apa gitu ya? Supaya nih teman-teman, Pak Isnaufal bisa di off suaranya. Tutup dulu suaranya. Oke, saya tungguin sampai tutup ya. Oke. Mahasiswa dapat memahami dasar-dasar teori ilmu kimia dan reaksi kimia, struktur materi, tabel periodik, sifat fisik, keadaan materi, konsep mol, dan perubahan energi. Nah, ini adalah secara umum apa sih yang mau dipelajari, tujuannya apa, dan bagaimana gitu ya. Mic-nya nggak ada suaranya, izin. Suara saya nggak kedengeran. Ada Kedengaran Bu. Ibu. Kedengeran Bu. Ini kata Ariel nggak ada suaranya. Ada Ibu ada. Oke, oke. Nih ya, secara jelas seperti ini. Nah, kuliahnya sesuai kesepakatan kita kuliah di tiap Rabu jam 8 sampai jam 10. Ini kita udah habis 30 menit ya karena kalian mau ada kelas kan habis ini jadi kita harus cepat-cepat. Terus nanti ada jadwal UTS tuh 6 November, terus UAS sebenarnya jadwal itu 1 Januari. Tapi kan Januari biasanya libur ya. Dan mungkin nanti kita geser ke tanggal 7 di minggu berikutnya atau di jadwal yang nanti akan ditentukan gitu. Kemudian ini ada aturan yang mungkin kalian pahami. Ini nanti saya share semuanya ya ke kalian. Toleransi kehadiran 25%. Jadi auto kalian itu boleh izin, boleh tidak buka kamera, boleh tidak hadir hanya 2 kali. Selebihnya kameranya. Kalau ada yang kameranya misalkan akumulasinya
sampai 4 atau 5 gitu ya off cam, ya maaf gitu ya. Nanti kalau toleransi kehadiran ini akan berlaku di UAS. UAS itu kalian nggak akan bisa mengikutinya gitu ya. Kemudian keterlambatan 15 menit, ya alhamdulillah tadi masih kita bisa ya hadir. Dan teman-teman nih yang perhatikan ya, yang tadi katanya absennya belum segala macam, eh, ya tolong perhatikan waktunya 15 menit. Sampai saya kan sebelum 8.30 saya sampai izin gitu ya, waktu di jalan tadi saya chat dulu, izin saya 10 menit apa untuk hadir gitu ya. Dan tadi tuh masih ngotak-ngatik hostnya gitu ya. Dan ini maksimal harus 15 maaf, harus 15 menit ya. Jadi kalau 15 menit itu berarti nggak dapat absen awal gitu. Kemudian kuis diadakan 15 menit pada awal kuliah. Nah, nanti saya udah sebutkan tadi ada 3 kali. Jadi nanti hanya orang-orang yang hadir di awal kuliah yang dapat nilai tambahan gitu. Berpakaian sopan dan rapi. Mungkin ini ada teman-teman yang di mana nih? Ada yang coba layarnya yang benar ya, itu Rina. Layarnya yang benar ya, pegangnya. Terus siapa nih? Anjian, jangan setengah wajahnya, tunjukin wajahnya. Kemarin ada yang setengah, malu-malu gitu ya. Terus kalau yang berdua, bertiga, liatin wajahnya, jangan jangan cuma satu orang, yang lain terus ngobrol gitu ya. Mentang-mentang barengan bisa ngobrol gitu ya. Yang mangga aja gitu. Kalau kalian nggak mau dapat ilmunya yang mangga gitu ya. Saya mah nggak rugi gitu ya. Kemudian ada yang mungkin kalau lagi di jalan atau segala macam nih boleh gitu ya. Cuman suaranya di off gitu ya. Selama tidak saya berikan ini Muhammad Nur Rahman, Syifan Udin, Arif Jainal ini kemana ya? Saya screenshot aja. Oke, selanjutnya eh, oke, selanjutnya tidak ada suara HP gitu ya. Tolong kalau lagi off aja dulu ya. Nanti ada kesempatan untuk bertanya gitu ya, untuk diskusi. Oke, materi ujian sesuai silabus. Nah, ini kemarin minggu lalu sudah saya sharekan eh, RPS-nya gitu ya. Apa aja dan bagaimana. Nanti kita coba review lagi di bawah. Sifat ujian tutup buku. Jadi tidak boleh ada, nanti saya yang ngawas ujiannya kok, tenang aja. Jadi handphone segala macam, tas di depan semua. Kalian cuman bawa ballpoint atau tip X gitu ya. Dan tolong kalau misalkan ada yang masih kerja sama temennya waktu di ujian UTS UAS, itu akan ada pengurangan nilai. Terus tidak ada ujian susulan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, maaf, ya minggu lalu dan kemarin hari Senin tidak ada ujian susulan gitu ya. Nggak ada toleransi. Terus juga jangan merengek nilai. Jangan merengek nilai itu apa gitu ya. Kayak kemarin, Bu, saya nilainya belum masuk, ujiannya belum masuk, tapi nggak ada informasi ke saya gitu. Jadi tolong nanti aturan ini harus berlaku ke semuanya karena nilainya akan saya transparansikan semuanya. Yang kalian hadir gitu ya, eh, ya itulah kalian gitu ya. Kalau nggak hadir ya wayah. Nah itu juga bonus buat kalian. Jadi bukan bukan apa namanya, bukan saya gara-gara kenal sama orang itu atau misalkan kalian ngechat saya dengan tidak sopan saya ini enggak gitu, tapi itu adalah toleransi saya, reward saya untuk kalian gitu. Terus gini, hadir secara teratur, siapin buku catatan ya, ballpoint udah ada belum, alat tulisnya, coba angkat semuanya, angkat tulisnya, saya pengen lihat sebagai bukti ballpointnya. Ayo semuanya, tuh kan ada yang belum bawa catatan ya. Tuh, makasih yang sudah Mau ngambil siap. buku, Ya, siapa? Muhammad Nur Rahman. Kenapa? mau ngambil dulu buku catatan. Ya, silakan. Sok, saya kasih waktu 2 menit ya. Sok. Ya, catatannya di. Bu, mau ngambil dulu, Bu. Yo, tuh kan kalau nggak diingetin kayaknya mau kuliah mau nongkrong ini. Mau kuliah apa mau nongkrong? Kalau mau nonton saya doang, eh, kayaknya nggak ini deh. Gitu. Di Dan handphone tidak nggak apa-apa Bu. apanya? Zoom-nya atau catatnya?
nyatetnya. Nggak boleh, harus di alat tulis. Ada alat tulis. Mau kertas, mau buku, mah nggak. Mau pensil, mau ballpoint, mah nggak. Yang penting kalian sedia alat tulis gitu. Karena akan berbeda ya. Mungkin di sini ada yang dari pesantren mana? Boleh raise hand atau angkat tangannya? Angkat tangannya yang dari pesantren. Nah, tahu kan artinya tulisan tuh apa ya? Teman-teman yang dari pesantren, kalian kan kuliah juga, sekolah juga ya dari tuh, Masya Allah. Banyak nih Rudi, Ari, terus tadi ada yang lainnya juga dari pesantren. Tahu kan istilahnya ikatlah ilmu dengan tulisan? Pernah dengar nggak? Tahu. Hmm. Ya, Bu. Kalau yang paham, kalau lagi belajar itu Ya, Bu, pernah, Bu. catatan. Ya, ya. Jadi kita dikit-dikit share ya untuk kebaikan semuanya. Oke. Oke, udah. Semuanya udah siap? Alat tulisnya ada yang belum? Ada yang belum ini. Kita tunggu Muhammad Nur Rahman belum nih, lagi ngambil katanya. Banda Niji. Siapa lagi yang belum? Nih siapa nih? Dea, Elsa, mana nih? Kameranya nggak ada, orangnya nggak ada nih. Oke, kelihatan kan? Yang kalian, saya datang dari rumah, berangkat ke sini ya. Dari rumah ke sini itu jam 7.30. Nyampe ke sini 8.30. Qadarullah ya, tadi ada padat lalu lintasnya di jalan. Harusnya kalian udah siapin catatan gitu. Mangga yang mau ke toilet harus sudah siapin catatan. Kalau mata kuliah saya biasanya jangan sejam 2 jam nyiapinnya. Tanya kakak kelas kalian, seharian sebelumnya tuh harus siap gitu ya. Jadi jangan jangan sampai ngambil dulu buku tulisnya. Nah, tuh jangan dibiasakan ya ke siapapun gitu, bukan saya ya, ke dosen manapun. Karena nanti gini, kalian punya catatan, kami juga share ya, bahan paparannya kami share gitu ya. Tapi apa yang disampaikan dengan yang di-share itu kadang ada tambahan-tambahannya biar ilmunya tuh nerap ke kalian gitu ya. Jadi tolong biasakan seperti itu di semua mata kuliah. Siap semuanya? Lanjut lagi ya. Iya, Ibu. Ya. Oke, karena ini saya harus pelan-pelan ngajar kalian, banyak yang baru dan saya ditugaskan oleh Pak Dekan untuk mengajar di 2 prodi ya, peternakan dan pertamanan atau arsitektur landscape. Oke, ini ya, lanjut lagi kita catatlah dengan baik materi yang diajar gitu ya. Kalian udah dapat kan tadi alat tulisnya, catat gitu ya. Yang boleh nanti ada rekamannya, tapi kalian kalau ngulang-ngulang insya Allah nerap gitu. Apalagi yang belum kenal ilmu kimia, naon si kimia teh gitu ya. Nah nanti bisa. Pelajari kembali materi yang diperoleh gitu ya. Di hari yang sama, ulang lagi boleh gitu. Nanti ada. Terus berpikir kritis. Di sini tuh berpikir kritis apa? Konsentrasi. Kalau ada hal yang mau ditanyakan boleh ditanyakan gitu ya. Di sini jangan ragu bertanya. Ah saya mah malu, saya mah belum pernah di sekolah misalkan atau di pesantren banyak nanya. Nggak boleh kalau di sini, harus banyak nanya. Justru yang banyak nanya itu yang nilainya akan saya tambahkan gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau diam-diam aja ya udah nilainya juga diem gitu. Oke, sampai di sini ya. Gimana belajar kimia? Semua ilmu sebenarnya sama gitu ya. Bahkan saya pun sampai sekarang kalau kemana-mana saya bawa catatan nih di buku. Maaf, di kantong. Nih, saya ada 2 buku. Walaupun saya punya ini ya, saya perlihatkan kalian. Walaupun saya punya ini ya, nih. Tadi kan ada yang di handphone, boleh di handphone. Apalagi nih, maaf ya, agak-agak ini pad 6 yang ada pensilnya. Saya bisa nyatet langsung di pensil, tapi saya lebih menggunakan catatan buku-buku ini ya. Buku-buku ini akan saya pakai gitu ya.
Karena apa? Nggak semuanya di aplikasi itu akan memudahkan. Tapi kalau di catatan ya tadi balik lagi ada hadis yang menyebutkan ada itu ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi ilmu itu diikat dengan tulisan. Nanti walaupun clue-nya doang nanti akan neraplah di kalian gitu. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke silabus ya. Oke, ini silabus yang akan kalian pelajari. Sebenarnya kita itu ada tadi tuh kurang lebih 14 pertemuan ya. Eh, siapa nih? Dio, Hasan, sama siapa nih? Tolong namanya dirubah ya. Coba lihat teman-temannya. Oke, karena di sini secara umum ada 7 gitu ya. 7 materi utama. Apa aja nih? Kemarin udah di RPS dijelaskan, cuma saya ulangi lagi ya. Atom, molekul, dan ion. Tabel periodik, senyawa kimia non-organik dan ionik. Ikatan kimia ionik dan ikatan kimia kovalen. Ini dari struktur Lewis dan menghitung muatan formalnya. Penyetaraan reaksi kimia. Konsep hukum dasar kimia. Di sini ada namanya hukum Lavoisier, terus hukum hukum sorry hukum hukum Proust, hukum Dalton, Avogadro sama Gay-Lussac. Kemudian konsep molaritas dan molaritas, molalitas dan normalitas. Ini sorry ya, ini saya masih skip ini. Nah, kemudian nih itu yang akan kita pelajari 8 ini ya. Ini saya ngambil dari teman saya ininya konsepnya. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, sebelum ke sini, ini jam berapa sih? Masih banyak nih. Sebelum ke sini, saya akan mengenal karena di RPS pertama itu biar kalian paham. Ada yang tahu nggak kimia itu apa? Kimia teh dipakai untuk apa? Ada yang tahu nggak? Cik, yang dulu sekolahnya di IPA, boleh bersuara. Sok sekarang buka kameranya, buka apa namanya, mic-nya buka. Kalau yang nggak tahu Ibu, boleh bilang nggak tahu. Boleh, sok silahkan. izin ya. Jadi kimia itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari komposisi, Mm-mm, sifat zat, struktur, materi dari skala atom hingga molekul. Di mana mm-mm. skala atom itu merupakan struktur yang paling terkecil hingga yang paling besar yaitu molekul. Terima Oke, kasih, Bu. ya makasih. Oh, berarti ini dari IPA ya kemarin ya, atau udah belajar kimia sebelumnya, Shalwa? Ya, Ibu, dari jurusan MIPA. Oh ya, SMA. oke, sip. Berarti hafal ya, udah hafal nih teman-temannya banyak yang dari paket C, pesantren Madrasah Aliyah gitu ya. Jadi ada yang mungkin ada yang mau nambahin selain tadi Shalwa, yang tahu kimia, kimia teh dipakai apa Izin aja gitu. menambahkan Ibu, Mangga, silahkan. Siapa namanya? Nggak kelihatan di sini. Shirley, Bu. Oke, silahkan. Shirley. Jadi kimia itu salah satu ilmu yang meneliti, mempelajari materi yang ada di dunia ini teh baik berupa kayak struktur, komposisi, reaksi, dan sejenis energi yang mempengaruhi perubahan gitu, Bu. Oke. Ya, itu layar kameranya yang jelas atau jangan kelihatan kerudungnya doang. Terima kasih, Shirley. Yang jelas ya. Nah, ini teman-teman, tadi nyatet nggak apa yang disampaikan oleh Syawa sama Shirley? Kecepatan. Ya, Ibu. Shirley, Syawa, chat di grup ya. Tadi yang disampaikan sok sambil chat di grup. Nah, ini makanya catatan itu penting nih. Ini saya kasih punten ya Syawa sama Shirley. Tadi secara garis besar ketik di grup ya. Pengertian kimia menurut Shirley sama Salwa. Teman-teman, konsentrasi yang benar ya. Itu saya masih kasih kesempatan untuk Sally sama Salwa untuk menuliskan. Tapi besok-besok nggak ada untuk mengulang lagi ya. Jadi pasang mic-nya yang benar, apa yang teman-teman sampaikan dan saya sampaikan. Oke? Oke, kimia. Ada lagi satu lagi yang mau menambahkan? Mangga? Udah. Hai. Nih ada Bu Syifanya ada nih anak kimia. Oke, dah ya cukup ya. Baik, kita lanjut lagi ke materi kimia. Nah,
saya mau menyampaikan ya, tadi secara garis besar memang betul seperti yang tadi Shirley sama Shalwa sampaikan. Dan ini tuh saya kasih pendahuluan terkait kimia. Naon sih kimia teh gitu ya. Kan ini orang Sunda semua ya. Jadi saya izin untuk ini apa menyampaikan ini izin ya saya berangkat dulu ke cari cari apa yang sepi. Kimia teh apa gitu. Kita belajar kimia teh untuk apa? Padahal sehari-hari kita tuh ada mengenal oh ya bisa. Ya, ya. Oh di sini aja. Oh ya ya ya. Maaf ya izin. Nah, di sini. Ibu, Tadi dah. punten izin Wait. memotong. Ini teman Ya. saya tadi keluar karena sinyalnya jelek. Terus sekarang mau masuk lagi gak bisa Ibu katanya. Bisa kok. Dibantuin aja sama temennya bisa kok. Bisa. Udah breakout roomnya ada. Aman. Oh iya Ibu. Iya Ibu. Oke, kita lanjut lagi Ini Bu, ya. mohon maaf Bu. Gimana Rudi? Nah ini Bu. Jelas sih. Nah. Oh, nggak bisa. Oh Ya ya udah. Bu. Di screenshot aja kasih ke saya ya. Terus kasih namanya. Ya Bu, itu saya udah chat Bu. Udah japri ke Ibu. Oke, karena saya nggak lagi pegang handphone ini pegang handphone tapi nggak bisa buka ya karena saya konsentrasi ke kalian dulu ya. Oke, ini pendahuluan nih. Kan di kimia itu ada yang namanya ilmu kimia, metode ilmiah, penggolongan materi, sifat fisik sama materi, dari ukuran-ukuran, penanganan bilangan, metode faktor, label, dan penyelesaian soal gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari nih ilmu kimia. Kenapa sih ilmu kimia itu penting gitu ya? Nah, ini yang mempelajari komposisi sifat gitu ya. Sifat apa? Sifat dari kimia materi. Nah, materi apa sih gitu? Bukan materi itu kan kalau kita ingatnya materi itu uang gitu ya. Nah, ini enggak. Materi itu sesuatu benda gitu ya, benda atau zat. Nah, yang menempati ruang dan punya massa. Contohnya nih, coba angkat bukunya. Nah, itu materi gitu ya. Pensilnya atau pulpennya itu materi ini saya pegang mouse jadi saya angkat mouse gitu ya. Nah, itu materi gitu ya. Massa. Massa itu jumlah materi yang terdapat dalam satu sampel. Coba pas angkat kalian buku. Pasti ada agak berat kan? Coba kalau misalkan pensil nih diangkat ringan. Nah, itu karena materi sama massa itu akan berbeda satu benda dengan benda yang lainnya. Nah, kimia ini punya posisi penting dalam ilmu pengetahuan karena segala sesuatu pasti tersusun dari bahan kimia. Contohnya nih, ada yang punya jam tangan. Terus kalau di kita tuh ininya DNA gitu ya atau dulu atau sering dengar ada tes DNA. Terus juga lampu-lampu termasuk lampu lalu lintas gitu ya. Kacamata yang pakai kacamata atau tanaman atau hewan itu juga sama gitu ya, kimia gitu ya. Pengetahuan kimia ini sangat berarti untuk cabang ilmu pengetahuan apa saja yang dipelajari di sekitar kita iya ada gitu ya. Nah, kesehatan sama pengobatan, sistem sanitasinya, obat-obatannya ya, vaksinnya, antibiotik gitu ya, peralatannya itu kimia semua gitu. Kemudian ada lagi nih energi dan lingkungan kayak fosil ya, mungkin ada pernah pakai batu bara atau ada batu bara gitu. Nah, itu termasuk energi surya dari matahari gitu ya yang dikonversi ke solar cell misalnya itu kimia juga sebenarnya. Terus nuklir. Nah, kalau nuklir ini saya pernah belajar ya di apa PTD nuklir di ITB gitu ya. Nah, ini kimia terpenting yang nanti ada kalian pelajari di tabel periodik gitu. Tapi nggak sembarang orang bisa belajar karena terpapar itu ya lumayan gitu ya. Nanti kita bahaslah di pembahasan. Kemudian ilmu pengetahuan bagi abad 21 nih, pas zaman sekarang tuh apa aja yang kita pelajari gitu ya. Nih, kayak polimer, keramik, kristal cair. Di sekeliling kalian banyak kok kimia, lantai gitu ya. Terus juga sabun-sabun, entah sabun cuci, sabun mandi, atau sabun cuci piring gitu. Itu juga sama. Superkonduktor pada suhu kamar gitu ya.
Kemudian komputasi molekuler. Nah, superkonduktor apa? Ada yang dia bisa menghantarkan listrik, ada yang tidak. Komputasi molekuler, molekulnya itu ada yang kecil, apa yang besar gitu ya. Nah, makanan dan pertanian. Jadi modifikasi ada kalau di teknologi pertanian tuh ada namanya modifikasi genetis atau budidaya tanpa tanah atau misalkan modifikasi contohnya hidroponik ya budidaya tanpa tanah atau modifikasi hasil-hasil tanaman gitu yang kalau sekarang tuh lebih ke apa namanya buah-buahan yang tanpa biji. Nah, itu juga sama dimodifikasi gitu. Pestisida alami dari sisa-sisa makanan atau sayuran atau dari yang organik yang ada di sekitar gitu. Kemudian selanjutnya ini ada pupuk khusus gitu ya. Pupuk khusus yang kalau di pestisida alami ini pupuk khusus yang memang dia dibuat, dipabrikan, dibikin sedemikian rupa untuk pertanian atau perkebunan gitu. Nah, ini sama juga bagian dari kimia. Jadi sebenarnya kimia tuh ada nggak sih di sekitar kalian? Ada nggak? Ada Ibu banyak. Ada Ibu, ada. Banyak ya. Ya. Jadi baru tahu apa sudah tahu? Baru. Baru Sudah. tahu ya. Baru kenal ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada beberapa masalah yang dihadapi di manusia. Contohnya nih, energi, sumber daya energi ya. Kalau kita kan pencahayaan untuk segala macam aktivitas kita, masak lah, penerangan lah, transportasi itu butuh energi. Terus air untuk kita kebutuhan sehari-hari ya, karena kita kan hampir 70% itu kebutuhan air kita itu kurang lebih 70 sampai 80 liter per hari per orang gitu ya. Itu idealnya ya untuk diminum, untuk cuci-cuci, untuk segala macam itu. Kemudian makanan. Itu udah pasti. Kemiskinan nih, karena kan taraf hidup orang kan berbeda-beda ya. Kemudian ada teroris dan perang ya. Kita lihat ya perang yang luar biasa ya yang di Masjidil Aqsa gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Kemudian lingkungan, penyakit nih ya, pendidikan, demokrasi atau pemerintahan gitu dan populasi. Populasi ini apa? Populasi ini kayak kepadatan penduduk, jumlah penduduk. Misalkan nih ada teman-teman yang dari luar Bandung gitu ya, tiba-tiba ke Bandung. Nah, itu tuh mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi gitu. Kalau misalnya kalian ngekos, kalau tinggal di sini nambah itu jumlah kota Bandung, sedangkan nanti berkurang populasi di eh, tempatnya masing-masing secara realnya gitu ya. Nah, ini ilmu kimia ini terus berkembang ya dari dulu. Sebenarnya awalnya itu kalau saya pelajari itu dari orang-orang atau ahli-ahli dari Islam gitu ya. Cuman kesini kan tadi kan ada hukum Gay-Lussak, hukum Paus, hukum apa gitu ya. Nah, itu banyak peneliti asing yang mempelajari meningkatkan penelitiannya menjadi hukum-hukum yang bermanfaat untuk kita gunakan saat ini gitu ya. Nah, metodenya yang digunakan apa? Metode scientific method atau metode ilmiah. Jadi kalau kimia itu nggak bisa ngarang-ngarang gitu. Nanti kalau kalian belajar atau menyelesaikan soal gitu, nggak bisa ngarang gitu. Harus real. Soalnya apa, jawabannya apa, udah pasti gitu ya. Karena ada rumus-rumusnya. Terus juga langkah-langkahnya pasti nggak bisa ngarang gitu. Ah udahlah gini kayaknya bagus gitu, nggak bisa. Termasuk dia campuran warna gitu ya. Campuran warna ke Bu, kok ini pH-nya nggak lucu ya warnanya hitam gitu ya. Padahal itu pH-nya hampir mendekati 14 gitu ya. Harusnya Bu terang warna oranye. Nah, itu tuh kita harus tahu arti warna hitam tuh apa, merah apa, oranye apa, hijau apa gitu. Nanti kita pelajari ya di kalau yang masuk landscape kita belajar di teknik lingkungan secara ini. Dan nanti kalau misalnya ada praktikum kita coba kenalkan kalian apa namanya materi-materi yang sesuai dengan kimia gitu. Nah, dimulai dari apa studi ilmiah ini? Pertama, pertanyaan tentang alam. Alam kita lihat aja sekitar kita itu seperti apa gitu. Pasti banyak unsur-unsur kimia, ilmu kimia yang kita pelajari. Terus melibatkan perbandingan hasil kerja orang lain. Nah, biasanya kita pakai lab gitu ya, menghasilkan nih apa namanya orang yang sudah punya hasilnya
kita jadi guideline kita gitu ya. Tapi jangan dicontek gitu karena nanti yang ketiga nih memerlukan observasi hasil percobaan pasti beda. Hasil kita dengan hasil orang lain itu pasti beda terkait dengan waktu, terkait dengan apa namanya objeknya gitu itu akan berbeda walaupun standar yang dihasilkan itu sama gitu. Nah, seringkali menghasilkan kesimpulan pernyataan berdasarkan pengamatan berulang walaupun nanti kalau misalkan hasil pengamatan itu mirip-mirip gitu ya. Kenapa? Karena ya hasilnya segitu gitu. Misalkan yang pertama itu dari yang saya misalkannya saya punya uji labnya misalkan itu terkontaminasi gitu ya. Walaupun nilainya itu 90 misalkan terkontaminasinya COD-nya 90 gitu ya. Tapi pas kalian melakukan observasi gitu ya si kimia COD-nya di 80 gitu. Tapi tetap itu juga masuk terkontaminasi. Dari mana kita tahu terkontaminasi? Dari standar yang ada, yang sudah ditentukan di metode ilmiah. Nanti ada standar-standar khusus di sini. Gitu. Itu contohnya ya. Kemudian ini kita itu di kimia itu kenal yang namanya observasi, presentasi, ya apa percobaan, maaf, dipresentasikan terus dipaparkan, dijelaskan gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita punya penelitian, ujuk-ujuk kita presentasiin gitu ya. Presentasi punya siapa? Pasti kan harus diobservasi dulu, diteliti dulu, diamati dulu gitu. Baru ke sini, baru diinterpretasi. Nanti hasilnya apa, kesimpulannya apa gitu ya. Nanti kan bisa diuploadkan di jurnal, di apa buku, di apa gitu ya yang atau dibukukan apa dilampirkan gitu hasil lab. Nah, itu seperti itu gitu. Karena hukum merangkum hasil percobaan itu akan berguna seperti saya misalkan ya waktu itu eh, saya melakukan observasi lapangan itu di tahun 2006 gitu ya. Tapi sampai sekarang berguna untuk orang-orang yang mau melakukan observasi dengan tema yang sama gitu. Nah, itu akan berguna untuk orang lain walaupun niatnya bukan untuk ya biar terkenal apa segala macam gitu. Merekanya yang konfirmasi, "Oh, Bu, maaf Bu, saya ini," gitu. Nah, gitu. Sip, makasih Shirley. Ini udah di chat ada ya, teman-teman dari Shirley. Oke, selanjutnya kita ada di sini ya, hukum untuk ilmu pengetahuan, hipotesis, teori. Nah, ini metode yang merubah gitu. Hasilnya sama kayak tadi ya. Metodenya sama, hasilnya akan berbeda atau dia akan apa namanya menjawab hipotesis atau teori yang ada gitu. Nih, materi kimia. Oke, di sini ada ini nih, materi ada yang namanya yang menempati tadi kan udah ya. Terus ada juga istilah zat di sini. Materi yang tersusun tertentu atau tetap dan sifat-sifatnya tertentu pula. Nah, zat itu apa aja? Air, amonium, sukrosa. Amonium tahu nggak? Yang tahu nggak contohnya amonium? Ayo. Kalian tiap hari kayaknya mau produksi amonium deh. Air kencing. Kita mah agak-agak ini ya, soalnya di kimia itu air kencing kalian. Sukrosa tuh gula gitu ya. Gula itu zat gitu ya. Emas, oksigen yang kalian hirup sehari-hari, nah itu zat juga gitu ya. Oke, ada juga selain zat itu ada senyawa. Jadi yang terkumpul gitu ya, terbentuk dari dua unsur atau lebih. Contohnya apa? Coba ada yang tahu nggak? Dua unsur atau lebih? Kayak bakteri, Bu. Bukan. Kimia nih. Senyawanya bukan senyawa yang bergerak ya, tapi senyawa dalam istilah kimia. Jadi senyawa itu kayak Garam dapur bukan Ibu. ya, Garam dapur. garam dapur unsur ininya apa? Na2OH. OH. Ya, ya bisa. Atau kalau kan belajar ya fotosintesis waktu SD, SMP, SMA ya, ada kan yang C6H2O berapa tuh? C6 berapa tuh? H12. Ah iya, H12. C-nya berapa? Glukosa kan ini sukrosa nih. Kalau glukosa kan perpaduan antara karbon, antara oksigen Hidrogen. sama hidrogen. Nah, itu menjadi senyawa gitu. Bukan senyawa bakteri ya, karena kita tidak apa
membahas tentang yang hidup gitu ya, tapi kita bersifat ke yang lebih kimia gitu. Nah, ini yang terkontaminasi contohnya kayak tadi ya, gula yang dihasilkan oleh hasil fotosintesis atau tadi garam NaOH. Banyak sebenarnya, nanti kita belajar ya di ini. Kemudian sifat fisik kimia senyawa itu berbeda. Ada yang tergantung ya ini penyusunnya, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas gitu ya. Itu kan berbeda-beda. Jadi unsur dan senyawa merupakan contoh materi murni ya, di mana komposisinya akan tetap sama tergantung dari mana asalnya. Contohnya gini, air. Air kalau diuapkan gitu ya. Kalau kalian nih punya air panas, itu kira-kira apa yang terjadi reaksinya? Tutupin nih sama kalian tuh pakai tutup gitu ya. Nah, ada embun kan? Ada uap kan kalau air panas ya, nguap gitu. Nah, itu kayak gitu gitu. Jadi air sebenarnya unsurnya tuh H2O gitu ya. Tapi nanti oksigennya nguap gitu, hidrogennya ada lagi, tapi ada yang nanti berbentuk H2O lagi gitu. Nah, ini contohnya air gitu. Jadi tergantung dari mana berasal. Nanti kemana Bu oksigen yang nguap itu? Nanti kemana hidrogen yang nguap itu? Dia akan berkumpul dengan senyawa lain gitu ya. Nah, contohnya nih, di sini ada yang suka jalan-jalan atau tiap hari keluar rumah pakai kendaraan, ada nggak? Ada, Bu. Ada banyak ya, hampir setiap hari mungkin ya, atau ngeliat orang-orang yang pakai transportasi lah gitu ya. Mau itu di kota besar atau di daerah gitu. Nah, eh, itu banyak sekali seperti itu. Nah, kenapa? Itu kan ada asapnya ya. Ada asap tuh SOX. Kalau saya sebutnya SOX, NOX gitu ya. CO gitu ya, CO. Nah, itu semuanya akan nguap gitu. Ya ada mungkin ya kasarnya mah kita sesep gitu ya, kita hirup gitu ya. Masuk ke kita, pusing kan kita gitu. Nanti nanti ada sih sebenarnya apa namanya? Pendalaman materinya. Itu reaksi bareng kita tuh ke tubuh itu bereaksi dengan oksigen yang kita hirup gitu. Jadi apa karbon dioksida kan? Betul nggak? Yang kita keluarkan. Tapi kemana tuh si unsur S sama N-nya gitu? Itu pertanyaan kita. Tapi berapa kadar yang keluar lagi gitu kan? Nah, makanya itu akan mengendap di paru-paru gitu ya. Apalagi kalau misalkan nih yang cowok-cowok yang suka ngerokok, nah sama aja kayak gitu asapnya gitu ya. Jadi senyawa-senyawa ini akan berkumpul. Nah, kalau di kendaraan itu akan berkumpulnya di mana? Ke atas. Dia nguap ke udara. Makanya nggak heran nanti kalau misalkan ada hujan ya, apalagi nih di Bandung lagi musim hujan, itu akan eh, ada hujan asam namanya tuh. Jadi SOX-nya itu nambah, NOX-nya itu nambah, CO-nya itu nambah. Jadi akan terakumulasi di udara. Jadi udara yang tidak bagus, dia akan bereaksi dengan air ini, uap air. Kalau di sini ya disebutnya uap air, karena tadi menguapkan dari uap air dari segala macam aktivitas yang ada di bumi, itu akan menjadi hujan asam namanya. Oke, nih ada campuran nih, campuran homogen atau larutan yang mempunyai sama gitu ya, sama atau lebih. Nah, ini sebenarnya campuran ini adalah ada reaksi dari larutan-larutan yang berbeda gitu. Nah, ini nanti kita belajar di tabel periodik ya. Nah, ini klasifikasinya kalau secara umum terkait dengan elemen-elemen yang ada. Jadi di sini ada materialnya, ada mixture, substance, kompon gitu, komposisi ya, ini campuran dan lain ini sebenarnya pakai bahasa Inggris. Kalau kalian bisa baca, mangga gitu ya. Ini sebenarnya ada di sini eh, penjelasannya. Oke, sifat materi, sifat fisika sama kimia gitu ya. Nah, kenapa ada yang suka jajan es nggak? Suka makan es, minum es, makan es krim gitu ya? Ada nggak? Ada kan istilahnya meleleh ya, esnya meleleh ya. Ada, Bu. Ya, pasti pasti udah tahu lah. Nah, itu tidak tergantung kepada ukuran sampel. Contohnya warna titik leleh gitu ya. Gimana udaranya ya? Kalau disimpan di kulkas lagi mah jamin nggak akan meleleh. Tapi kalau misalkan di udara suhu ruang gitu ya, apalagi dimakan sama kalian ya udah habis lah gitu ya. Nggak akan berbentuk gitu. Nah, eksistensi tergantung pada ukuran sampel materi. Nah, di sini kita lihatnya volume sama massa.
gitu. Volumenya, volume itu apa? Milimeter kubik gitu ya. Masanya tuh apa gitu. Nanti kita lihat ya, ada beberapa catatan. Dan ini tuh yang dikenal dengan eksistensi daripada materi. Apa sih materi? Nah, gini. Kalau kita jabarkan materinya, padatnya beda-beda nih. Ada yang berdekatan gitu ya, satu box gitu atau satu apa kotak yang sama, tapi berdekatan gitu. Bergeraknya sangat terbatas. Kayak kalian misalkan ada di ruangan yang kayak di room ini ada sekitar 47 ya sama saya. Ada di ruangan ini yang nggak bisa gerak apa-apa gitu. Karena ruangnya terbatas di Zoom ini. Nah, beda lagi kalau misalkan yang berubah-ubah volumenya gitu ya. Karena ini ada jarak, ada agak renggang gitu. Dan partikel yang berdekatan tetap dapat mengalir atau bergerak terus. Terus juga kalau misalkan punya volume atau bentuknya, dia akan lebih bebas gitu ya. Dia bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke samping. Geraknya ini terbatas, ini agak terbatas, dan ini agak bebas karena ruang kosongnya lebih besar. Itu gambaran sifat fisik materi, tapi tetap pada wadah yang sama gitu atau media yang sama. Oke, ini sekilas sebenarnya kalian baca ya ukuran-ukuran massa itu apa aja gitu ya. Kayak kita kan kenal kalau kalian belanja atau di sini ada pedagang, ingatnya kan kilogram gitu kan. Nah, sama juga. Nah, ini satuan internasional untuk massa itu ada kilogram. Kalau ininya tuh kayak 1000 gram atau 1 × 10⁻³ gitu ya. Nah, ini tuh satuan-satuan ini kalian harus pelajari ya, harus hafal gitu ya. Dari mana kita tahu beratnya gitu ya. Di sini ada rumusnya eh, C kali massa gitu. Nah, C itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Karbon. Bukan. Gravitasi. Angka gravitasi bumi. Satu, kalau kalian nol mah pasti akan ngapung gitu ya. Karena kalian teh kan berat badannya juga bisa menampung di bumi gitu ya. Jadi punya beratnya itu jadi gravitasinya kali massa. Ya itulah massa kalian. Nanti akan berbeda kalau kalian ada di bulan misalkan. Kenapa orang-orang yang ada di luar ya di satelit gitu ya astronot bisa ngapung gitu ya tanpa ada sayap bisa itu karena gravitasi gitu. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini satuan-satuan kalian pelajari ya, satuan internasional base unit ya, standar internasional base unit. Jadi di sini ada base quality-nya apa aja sih gitu kayak panjang, berat, waktu, terus juga ukuran itu kayak apa tuh kelistrikan, temperatur gitu ya. Terus juga di sini ada substance untuk kimia gitu ya. Ada mol, terus luminous intensity pencahayaan itu kandela. Kayaknya kita agak nggak belajar tentang kandela ya, tapi ini pencahayaan. Mungkin kalian belajarnya di fisika mungkin ya. Nah, ini ada meter, kilogram, detik gitu ya, ampere. Makanya kalau misalnya berapa berapa waktunya, nggak bisa misalkan bilang, Bu 1 jam, nggak ada. Kalau di kimia itu belajarnya adalah detik per detik. Nah, ini simbol-simbolnya. Kalian bisa ke sebelah kanan saya, ada meter, kilogram, S atau second gitu ya, A itu ampere. Lihatlah listrik kalian. Ada tuh atau baterai gitu ya, ada di situ gitu. Atau jam gitu. Atau misalkan handphone itu berapa ampere, ada di situ kimia semua. Temperatur, biasanya kan ada Celsius, Kelvin gitu ya, Fahrenheit. Nah, kalau internasional itu pakainya Kelvin gitu ya. Terus ada kalau di sini mol, di sini ya simbolnya mol. Berapa mol? Sekian mol gitu. Jadi tetap Bu, kok ini nggak ada satuannya? Ya, iya satuannya itu mol gitu ya. Kemudian ini unit-unit partikel dari yang tera tera itu kurang lebih 1 triliun gitu ya. Terus giga itu 1 miliar, kemudian mega 1 juta, kilo 1000, desi 1/1000, senti maaf, desi itu 1/10, senti per 1000, mili. Kalau dulu saya ngapalinnya gini, ini harus hafal ya. Mungkin orang kimia pada tahu kan ya cara ngapalinya tera, giga, mega, kilo, mili, mikro, nano, pento atau piko gitu. Nah, itu tuh harus hafal semua gitu. Nah, ini kalian harus pelajari ini gimana caranya, apa sih bedanya
berapa piko, berapa senti. Nah, ada di sini seperberapanya gitu. Kayak mili 1/1000. Terus mikro 1/1.000.000 gitu, 1/1.000.000.000, piko itu 1/1 triliun gitu. Nah ini ukuran kayak mungkin punya laptop, punya handphone, ada kan berapa kapasitasnya, berapa giga gitu ya. Ada nggak yang perhatikan? Itu tuh sebenarnya kimia, itu ukuran kimia. Coba lihat kameranya berapa. Nah, itu ada di situ. Oke. Ini juga volume sama ya, dari sentimeter kubik, desimeter kubik gitu ya. Atau di sini ada nih standarnya 1 ml itu sama dengan 1 sentimeter kubik. Ini volume-volume kenapa sih daripada mikir ke sini udah yang ini aja gitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Berapa seperberapa gitu ada di sini. Kalian pelajari. Nah, oke. Ada yang pertanyaan nggak sebelum sini? Sok, saya kasih waktu kalau ada yang mau bertanya. Enggak, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ibu izin bertanya, kalau Silakan. misalkan nanti Mm-mm. materi yang Ibu share tadi, yang Ibu paparkan tadi, akan di-share nggak Ibu di grupnya? Pengennya di-share apa enggak? Kayaknya di-share buat dipelajarin lagi. Sok. Oke, asal kaliannya mau belajar ya, serius belajarnya, hadir on cam, sok saya kirim. Tapi kalau kaliannya tidak aktif, terus juga nggak hadir, saya nggak akan kasih ya materinya. Jadi, oke. Tapi tadi dicatat nggak apa yang saya sampaikan? Dicatat Ibu. Ya, Tadi ada Ibu yang udah. Ya, boleh Dicatat screenshot. Ibu. jadinya Oke. pengen minta Catat Bu, alhamdulillah. Iya, iya harus diulang lagi belajarnya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya belum ada pertanyaan ya. Kalian masih bolehlah kayak pemanasan dulu, loading dulu ya dengan materi yang ada. Kita karena nih materinya baru 2 kali pertemuan teh pas kieu gitunya belajar ukuran lah, kimia, naon gitu. Nah, karena ini akan kita pelajari 1 semester gitu. Tiap Rabu kita akan refresh gini. Nah, nih tugas kelompok tadi yang sudah japri saya, ketua kelompoknya makasih, belum saya cek ya, tapi ini sudah ada. Ini belum saya buka semua. Jadi tugas kelompok itu gini, eh, semua kelompok punya materi, ya, punya tugas. Ada 8 materi yang tadi saya sebutkan, buat dalam bentuk Microsoft Word dan PPT, gitu ya. Terus dikumpulkan sesuai jadwal. Nanti ada di slide berikutnya. Kapan sih saya harus mengumpulkan tugas pertama, kedua, ketiga gitu. Nanti ada jadwalnya. Terus dikirim ke link Google Drive yang disediakan. Nah, kenapa saya tadi minta ketua kelompoknya untuk japri saya? Karena link dari satu kelompok dengan kelompok yang lain akan berbeda. Jadi kalian nggak bisa contek-contek. Kalau ketua ketahuan sama nilainya nanti akan saya anulir ya. Jadi dua-duanya nggak akan dapat nilai gitu. Jadi tolong hasil originalitas kalian, bikin wordnya yang apa namanya, yang lengkap gitu ya, yang sesuai pemahaman kalian. PPT-nya boleh, warnanya boleh silahkan. Tapi di situ tuh ada nama apa kelompok, nama anggotanya, terus juga mata kuliah apa gitu, terus tugas apa. Nanti saya kasih contohnya apa untuk kalian sediakan ya template-nya itu yang harus kalian sesuaikan. Nah, isinya apa sih Bu gitu ya untuk di Word sama di PPT gitu. Nah, ini saya kasih eh, tiap tugas isi bahasanya itu ada pendahuluan, teori gitu ya. Kalau perlu kalian lengkapi dengan gambar dan tabel. Lengkapi dengan gambar dan tabel. Ini izinnya saya ini. Oke, sama ini apa namanya ada rumus. Kalau misalkan di materi itu ada rumus. Misalkan gini ya, sorry di ke teori. Teori gambar boleh kayak tadi saya gambar-gambar tentang jam, tentang apa gitu ya. Atau misalkan contoh-contohnya gitu ya, boleh gitu ya. Tabelnya boleh kayak tadi ada
standar internasional gitu ya. Boleh aja di screenshot aja atau di crop. Jadi apa dibikin lengkap mungkin masing-masing. Terus ada rumusnya. Kalau misalkan di situ ada rumus, terutama kan yang ke ke akhir-akhir tuh banyak rumus ya, termasuk molaritas, normalitas sama normalitas itu ada rumus ya, boleh. Jika memang ada rumus, dicantumkan rumus apa gitu. Terus ada contoh soal. Kalian boleh sambil latihan soalnya atau misalkan ngambil dari sumber yang kalian dapat boleh. Jadi hitung-hitung kalian bikin soal latihan. Boleh 2 atau 3 gitu ya, sepemahaman kalian. Nih saya kasih ininya. Terus membuat soal minimal 10 soal gitu ya. Bikin aja 10 soal di Word PPT itu, eh, dilengkapi jawabannya. Tapi ya itu tadi makanya linknya kenapa berbeda, karena jangan sampai nanti saya share soal kelompok A, kelompok P udah tahu jawabannya gitu. Nanti akan merugikan kelompok A juga gitu kan. Biar mereka ini karena nanti akan di rolling sama saya. Oke, selain itu ini foto atau screenshot ya. Screenshot eh, semua semua anggota. Sorry, anggota kelompok. Di tiap eh, materi cantumkan nama foto kalian. Kalau kalian mau bahasnya misalkan kayak gini Zoom, screenshotkan Zoom-nya. Kalau kalian misalkan udahlah kita mau foto masing-masing, jejarkan ya boleh gitu. Yang penting ada fotonya gitu ya. Bahwa itu tuh hasil kalian gitu ya. Dan ini tolong dikumpulkan sesuai dengan apa yang saya contohkan ini gitu ya, isi bahasannya. Nanti saya share ini ya. Nah, terkait dengan jadwal, ini saya kasih waktu ya. Ini kan kita sekarang tanggal 2. Untuk materi semua ya, ini barengan ya, bukan kelompok 1, 2, 3 yang ngumpulin, tapi semua 10 kelompok kumpulin di folder masing-masing di Google Drive yang sudah ada, mau itu Words atau PPT-nya di tanggal yang sudah saya tentukan. Contohnya nih, atau molekul sama ion di 9 Oktober. Tabel periodik 16 Oktober. Tabel periodik itu ada gambar ya, jadi saya ingetin. Senyawa kimia non-organik sama ionik di 23 Oktober. Kemudian 30 Oktober itu ada ikatan kimia ionik dan ikatan kovalen. Itu ada struktur Lewis dan menghitung muatan formal. Nanti kita belajar. Reaksi kimia di 13 November, maaf. Karena nanti kita ada di awal Oktober itu, di awal November itu ada UAS, jadi saya skip sedikit gitu ya di 13 November. Kemudian untuk di 20 November itu ada konsep hukum dasar kimia. Ada Lavoisier sampai Gay-Lussac, itu kalian cantumkan gitu. Kemudian terakhir itu konsep mol, kemudian molaritas dan molalitas serta normalitas. Jadi kalian kumpulin di 27 November. Harus tepat waktu. Kalian mau ngumpulin jam 8 pagi mah enggak. Kalian mau ngumpulin misalkan sebelumnya mah enggak. Kalian mau ngumpulin jam 9 malam mah enggak. Simpen aja di situ. Nanti saya cek satu-satu gitu ya. Lihat tanggalnya. Kalau di Google Drive kan kelihatan ya kapan terakhir kalian ngupload gitu. Jadi kalian nggak bisa ngaku-ngaku misalkan Bu saya udah ngumpulin 2 hari lalu, padahal nggak ada gitu. Jadi kelihatan di sana. Jadi kalian tersistematis. Nah ini materi tadi disampaikan ya, siapa Salwa atau teman-teman yang lain mau materinya ada, saya share di materi perkuliahan nih khusus untuk mata kuliah ini. Nanti sebenarnya harusnya ada di apa tuh namanya di Sevima gitu, karena Sevima itu cuma 2 mega, jadi saya sementara masukin ke sini dulu di materi perkuliahan. Ini untuk umum, satu kelas saya bisa mengakses gitu ya. Mau itu ketua kelompok atau anggota kelompok boleh mengakses di sini gitu ya materi kuliahnya. Ini nanti saya share di, coba cek kalian di deskripsi ya, nanti abis kuliah di deskripsi tuh ada Google Drive-nya. Terus juga ada nih saya siapin 10 kelompok masing-masing, linknya cuman saya yang tahu semua. Dan teman-teman yang jadi ketua kelompoknya ada di situ. Terus tadi saya share di awal terkait dengan apa namanya penilaian dari awal sampai akhir ada di sini gitu. Kemudian selanjutnya nih pelaksanaannya nih, realisasinya
Jadi minggu depan sama 16 saya bebaskan kalian ya. Saya bebas tugaskan kalian, bonus dari saya 2 kali pertemuan, maksimalkan bikin semua materi yang ada gitu ya. Boleh ngebut misalkan 7 tugas dikumpulkan di 2 minggu itu boleh, boleh satu-satu boleh. Pokoknya 2 minggu itu saya kasih bonus kalian, yang hadir tidak hadir saya anggap hadir semua di pertemuan tanggal 9 sama 16 gitu. Tetap tugas lihat di sini ya, tetap tugas ini yang berlaku. Kemudian eh, ada pembahasan nanti ya, masing-masing nanti akan saya pilih misalkan atau molekul dan ion tanggal 23 Oktober, misalkan kelompok 3 yang tampil, jelasin mau ketuanya mau anggotanya bebas, pokoknya saya akan tunjuk gitu satu-satu. Tapi ini kan ada 10 apa namanya 10 kelompok dan 7. Jangan khawatir, nanti semuanya kebagian. Bahkan kalau bisa kebagiannya bukan 1 kali semua kelompok, 2 atau 3 kali gitu akan tampil. Jadi siapkan dengan baik di tanggal 23 Oktober sampai 11 atau 25 Desember itu akan kita ada presentasi gitu ya. Nah, setelahnya ngapain nih Bu gitu ya. Kan karena terakhir 11 November gitu ya. Ya materi itu 11 November sampai 25 Desember ngapain? Di sela-sela perkuliahan, selain nanti akan kita diskusi, presentasi, diskusi, terus juga latihan soal, kita akan pemantapan sebelum nanti UAS. Jadi sebelum 25 November materi akan kita review lagi gitu ya, yang belum paham atau ini gitu ya, silakan nanti kita akan benar-benar untuk sama-sama paham. Jadi keluar dari kelas saya nanti di awal Januari gitu ya, pas UAS kalian udah paham artinya belajar kimia gitu, seperti itu. Oke, itu aja sih yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terkait nanti filenya nanti saya kirim ya. Eh, karena ini banyak ya, izin eh, buka buka suaranya ya semuanya ya. Buka suara sama kameranya. Saya absen, terus kalian bilang kalau nggak ada berarti saya skip ya. Oke. Enggak, Muhammad Evan, Here. Ucu Hamdani. Bentar, ini ada yang di off dulu semuanya ya, boleh nggak? Nggak kedengaran jelas. Kayaknya ada yang pakai perangkat 2, di off aja dulu. Nggak kedengaran. Oke. Ucu Hamdani hadir. Muhammad Ridwan, bentar, sambil saya liatin ya. Oke, biar kelihatan ya. Jadi yang siap-siap ini buka kamera, buka suaranya dan kameranya. Muhammad Ridwan, nggak ada. Oke, terus skip aja ya. Kalau yang nggak ada, saya skip ya, izin. Oke, sebentar. Nggak kedengaran. Galang Izar Butakin. Ada, Bu. Oke. Galih Triwibowo. Nggak ada. Aulia Nurul Fasa. Nggak ada. Hadir, Bu. Oke. Cepetan ya. Muhammad Fatur Rahman. Fikri Rohmatullah. Muhammad Fatur Rahman nggak ada. Oke. Fikri nggak ada. Ini di awal ada loh. Saya iniin aja ya yang di awal ada. Bentar ya. Jadi yang hadir di awal dan di akhir itu beda ya nilainya nanti ya. Bentar, saya sisipkan dulu di ini. Saya anggap ini ada ya. Oke. Maaf Bu, itu Muhammad Ridwan hadir Bu. Oke, Muhammad Ridwan. Galang Izar Mutakin. Ulangi lagi Ada. ya. Galih Tri Wibowo. Ada. Aulia, tadi ada ya? Aulia ada nggak?
Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Fikri Rahmatullah. Nggak ada. Ini beda ya. Nanti ada yang poinnya penuh, ada yang ini. Oke. Rizky Fatur Rahman, Gazwa Al-Ghifari. Hadir Bu, hadir. Siapa nih Gazwa? Oh, siap. Kemana kamu dari awal nggak hadir? Cirian ke saya. Masuk penuh roomnya, tadi udah standby, tapi Oke. dosennya beda. Kamu mah kebiasaan. Ayo, Baharudin. Hadir Bu. Oke. Ilbadri. Ada nggak? Hadir Bu. Oke. Hadir Bu. Rizky Maulana Muhammad. Rizky hadir Bu. Ya. Oke. Muhammad Baharudin 2 ya, ada 2. Iya Bu, ya 2 Bu itu. Sama orangnya. Gimana kamu teh ya? Bentar. Saya gini. Oke. Rizky Firman Nudin. Nggak ada. Dery Mastari. Abdul Muta'ali. Hadir Ibu. Siapa nih? Oke, Hadir, Abdul. hadir Bu. Azmi Hasbiyallah. Iya Ibu, ini hadir. Muhammad. Ibu tadi Ya, yang Mas pertama Tari hadir hadir. Ibu. Yang mana? Yang datangnya bareng sama Abdul sama Ubay. Ya udah, nggak apa-apa. Ini Ubaidillah. Hadir Bu. Kayaknya kamu telat datang berapa detik. Istiqomah. Ibu udah bicara saya. Oh gitu. Siapa nih yang tadi? Siapa? Muhammad Fikri. Azmi Kelompok Hasbi berapa? Allah Ibu. Oh iya, Muhammad Fikri hadir ya. Oke. Siapa tadi? Hadir? Hadir, Bu. Hadir. Alfiatun Zahra. Hadir, Bu. Faiz Naufal Al-Fauzan. Hadir Bu. Sorry. Mana? Ini teh kelebihan. Muhammad Nur Rahman Fasa. Hadir Bu. Oke. Siti Rofiah. Hadir, Bu. Oke. Anis Sauraya. Hadir, Bu. Anjian Septia. Hadir Ibu. Muhammad Fadilah. Hadir Ibu. Muhammad Ramdan. Ada nggak? Syifa Udin. Hadir Bu. Siapa tuh? Syifaudin. Oke. Adnan. Hadir. Adnan mana? Mana wajahnya? Lagi ke toilet Bu. Saya nggak anggap hadir nggak ada. Arif Zainal Arifin. Hadir Bu. Mana? Tunjuk yang Ini. mana tuh? Udah nggak tahu nih. Yang mana orangnya? Kameranya agak dijauhin biar kelihatan. Kan itu barengan siapa aja tuh? Aduh, rombongan ya. Nah, biar teman-temannya yang belum kenal bisa kenal gitu. Ya, saya skip dulu ya, Arif. Ada tapi nggak ada. Ini kan aneh ya. Kalian mau nggak ngedenger suara tapi nggak ada wujud? Mau nggak? Kan aneh. Bu, hadir itu Bu ya Bu. Siapa? Arif Arif Zainal. Zainal Arifin. Adnan hadir? Mana Adnan? Oke, nanti ya. Nanti yang ini. Syifa Akmalia. Hadir, oh. Oke. Shirley Dwi Pratiwi. Hadir Ibu. Ya, Syalwa Nur Hadir, Ibu. Zakia. Mohon maaf ya Hadir. kalau suaranya saya membacanya belum ini gitu ya. Kan ini nama ya, khawatirnya ada yang keliru, belum tepat. Ibu maaf, Rintin, pertemuan pertama Charlie hadir. iya, makanya on time ya dan dengerin. Rina, Hadir, Bu. Marwa. Hadir, Ibu. Nah, Marwa juga siapa tuh Syalwa Marwa nggak dengerin saya bicara minggu lalu. Hadir mah hadir, tapi jiwa raganya nggak tahu di mana. Cuman wujudnya doang gitu. Nah, tolong ya next konsentrasi ya. Nggak apa-apa, ini pelajaran buat kita semua ya. Teman-teman yang lain juga
kasih contoh ya yang baik ya. Oke, Nawa. Hadir, Bu. Oke, Adi Nugroho Alfi Rabi. Panjang banget namanya. Ada nggak? Bu. Ada hadir nggak? Hadir, hadir. Hadir. Ya, tunjukin wajahnya ya. Bandan Biji Naupal. Nggak ada. Tendi Riswanto. Wanti Nur Cahyanti. Nur Aida. Hadir, Bu. Oke. Siti Masyitoh. Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Badowi. Hadir, Bu. Oke. Ntar ya, di Hadir. absen dulu baru nanti saya bilang ke Bu Desinya ya, habis kalian telat itu. Umu Salamatul Kibtia. Hadir, Bu. Oke. Adibah Albahiyah. Hadir, Bu. Ya, ini mah rombongan ya kalian mah. Gak apa-apa. Tong rebutan ya, awas tong gelut. Pipit Fitria. Pipit Fitria. Hadir, Bu. Oke, Elsa Nuraini. Hadir, Bu. Oke. Dea Nazatul Barokah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Suci, suaranya bisa di off dulu ya. Suci Kolbiatul Fauzia. Hadir, Ibu. Oke. Dina Nurjana. Hadir, Ibu. Oke. Ai Sentia. Ai Ika Sentia. Hadir, Bu. Oke. Yang sudah di absen boleh off dulu ya biar kedengaran. Rudi Maulana. Hadir, Ibu. Assalamualaikum ya, Bu. Hadir. Adnan hadir. Ya, nanti ya yang kelewat nanti habis ini ntar. Bandan, Yayat Nur hadir, Hidayat. Ya. Yayat Nur Hidayat. Hadir. Ariel Nurafrija. Hadir, Bu. Ini, Bu. Hadir. Dio Hidayat. Iya. Dio nggak ada. Dio ada. Buka kameranya kalau enggak kamu nggak saya absen. Siap, Bu. Setengah ya absennya dari tadi kamu nggak buka kamera loh. Fazar. Hadir, Bu. Ini di sini. Oke, Krisna Wibi. Krisna Wibi. Nggak ada. Oke, dah ada yang kelewat tadi siapa? Agung, Bu, kelewat. Bandan ya? Adnan. Adnan. Agung, Bu. Bandan udah belum? Agung tuh yang kelompok berapa ya? 3, Bu. Rada deket gitu teh. Baik ya. Agung. Oke. Kayak berlaku untuk semuanya ya. Jadi on cam itu akan saya lihat. Ini saya kliknya satu semua ya. Tadi izin ada satu yang setengah karena dari awal saya nggak lihat wajahnya. Gitu ya. Ini saya anggap ini setengah kehadiran. Jadi semuanya nanti akan berbeda. Ini kan saya sebenarnya harusnya checklist karena ini satu. Ini akan berbeda ya 0,5 gitu ya. Maaf ini. Bukan setengah 0,5. Ini akan berbeda nanti kalau kalian apa namanya? Sorry. Kalau kalian nanti realnya gitu. Kalian tahu sendiri kalian online offline kalau saya tidak usah nunjuk-nunjuk siapa, tapi kalian tahu diri aja karena saya rekam. Jadi kalau misalkan kalian aktif, walaupun bilang hadir, nggak hadir ya wayahna gitu kayak Dio kan. Dio tadi aku nggak lihat wajahnya. Zaki juga tadi terus siapa yang nggak ini. Jadi kalau misalkan nanti berubah jadi nol Bu kehadiran saya hadir tapi ya wayahna kalau karena kalian nggak standby gitu ya punten gitu. Gitu ya. Oke, mungkin perkuliahan kita sampai di sini kakak kalian kan harus matematika. Bu, maaf. Ya. Saya belum masuk kelompok, Bu. Oke. Mau kelompok berapa? Siapa namanya? Bebas, Bu, bebas. Ya udah masuk Hasan. kelompok 2 aja ya. Hasan siapa namanya? Hasan. Hasan Abdul Hanan. Sebentar. Hasan Abdul Hanan. Oke. Hadir ya ininya. Oke. Ada lagi yang belum ke absen?
Tadi yang banyakan yang lagi ke air, udah semua aman? Adnan. Adan udah. Bu Bandan udah belum Bu Bandan? Bandan T kelompok berapa ya? Kelompok 7 Bu. Kelompok 7. Bandan biji Naufal udah. Iya Bu. Makasih Oke. Bu. Sami-sami. Oke, Dio, kalau lagi ini nggak apa-apa. Harusnya izin ya. Tadi di awal, Bu, saya lagi di kendaraan gitu ya. Nanti lagi kalau teman-teman kalau darurat kayak Dio, saya nggak akan ini gitu ya. Tetap kehadirannya, tapi jangan dibiasain seperti itu ya. Jadi on kamera dulu, Bu, izin. Misalkan saya on kalau lagi di perjalanan, karena itu kan membahayakan ya. Boleh aja, tapi kalau kalian lagi standby gogoleran gitu ya tadi ya nggak apa-apa Dio. Gogoleran gitu ya kalau saya tadi lihat ada yang tiduran di kasur gitu ya, kalian mungkin nggak nyimak teman-temannya tapi saya tahu gitu ya, ada yang tuh di bantal tuh kayak Baharudin standby di mana itu gitu kan Dia ya. pejuang berkah Bu, dia. Iya, jadi kita mengkondisikan diri ya. Saya juga kan sebenarnya dulu jadi mahasiswa gitu ya. Jadi kalian pun dari sekolah, dari pesantren gitu ya, ada atau ini kan kita beradaptasi ke jadi kuliah gitu ya. Dosen-dosen di kampus itu akan menerapkan sistem mungkin yang berbeda-beda dan wayahnya kalau kelasnya itu kebanyakan harus seperti ini gitu. Nama diubah ya, Adi, Agung, Arif, Jaina, Arifin, Bandan, Niji, Naufal itu diubah seperti teman-temannya. C underscore gitu ya. Boleh kalau ada yang punya apa NIM dicantumkan NIM-nya sebelum nama gitu ya. Liatin ini saya kasih contoh, saya screenshot ya. Ini semuanya on cam semua ya sebelum saya tutup ya. Yuk, 1, 2, 3. Sebentar ya. Bentar ya, ini laptop saya loading. Wajahnya kelihatan semua loh, yang bertiga, berempat, berlima, dianggapnya cuma satu orang ya. Nanti kalau ini, bentar. Jadi wajahnya perlihatkan, jangan tembok. Masa yang harinya tembok gitu kan? Oke, ini saya kasih nanti, boleh nanti di ini ya, di Oke, bentar ya, yang ke satu nih, mana sih nih? Belum bisa. Terus yang kedua, yuk sekarang. Nggak tahu nih kalian ada di mana, tapi standby aja semua ya. 1, 2. Oke. Ini untuk ini. Ntar, masih loading. Mana ya? Oke. Ntar ya, agak lama nih. Aduh, komputer saya udah penuh, jadi nggak bisa ini. Nggak bisa cepet. Harus dipindah ke dua. Duh, yang ini satu ketutup nih. Satu. Yuk, satu lagi yuk. Siapa tuh? Yakin nih, Derry, Zaki, Ariel nggak akan masuk. Ya, jadi bukti ya, kalau kalian ngeklaim apa namanya kehadiran nih seperti ini realnya gitu. Jadi, oke, oke, Bu, ini ini saya 3. Ada yang belum ke absen nggak? Tuh, ini Fikri maaf, udah ada Bu. yang ke siapa? Fikri Bu. Dikri. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. eh Rizky apa namanya? Rifki apa siapa? Fikri. Fikri. Oh, Muhammad Fikri. Udah. Makasih Bu. Ya. Hasan di Screenshot kelompok yang berapa? pertama nih kayak ya sebentar. Ini yang pertama nih kayaknya tadi ketutup satu orang, kasihan. Ini gara-gara ada tulisan nih. Ntar ya, saya screenshotkan lagi. Bisa ada yang kelewat, nanti saya kayak ngezolimin kalian gitu ya. Karena nggak ini. Ntar. Oke, ntar. Lama banget ininya. Maaf ya, komputer saya penuh. Oke. Enggak, nih ada absennya.
kehadiran. Bisa dilaporkan ke tempat pesantrennya juga ya untuk kalian ini. Oke, siapa tadi, Mbak? Ada yang kelewat nggak absennya? Nanti saya cek ulang di sini ya, karena di sini ada absennya. Jadi bisa dicek. Oke, teman-teman mungkin itu ya. Kita udah lewat nih. Mohon izin, mohon maaf juga. Eh, saya kasih materinya. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, tanyakan ya di grup. Tolong jangan di chat gitu ya. Bukan bukan saya so sibuk, punten. Saya banyak kerjaan dan grup saya itu satu proyek tuh lima grup gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ini saya akan jawab seperlunya atau kita diskusi kalau ARL kita diskusi di grup besar atau di grup kimia dasar atau kalau misalkan khusus kimia di grup kimia ya manfaatkan apa namanya grupnya gitu ya. Dan saya mohon maaf ya, izin 9 sama 16 saya nggak akan hadir untuk ngajar kalian. Tapi saya tadi udah sampaikan saya akan anggap semuanya hadir gitu ya. Itu bonus untuk kalian, izin karena saya akan umroh gitu ya untuk di minggu depan. Jadi teman-teman mohon semangat belajarnya ya. Saya keras bukan apa-apa untuk kita semua juga gitu ya, untuk disiplin, untuk nilainya bagus, dapat ilmu yang bermanfaat, kita sehat semuanya ya, sehat, lancar aktivitas semuanya ya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Mangga. Ya. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Makasih, Ibu.